Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bumi ya di channel Belajar IPA Asik. Jadikan IPA lebih mudah dan menarik. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang tata surya. Materi IPA kelas 7 semester 2. Materi ini sangat menarik loh. Jadi simak terus videonya sampai selesai. Seluas apakah alam semesta ini? Kita tinggal di bumi yang merupakan satu dari 8 planet dalam tata surya. Kita bisa memperhatikan bahwa bumi adalah salah satu dari planet-planet yang mengelilingi matahari. Sistem tata surya matahari hanya salah satu dari jutaan sistem tata surya lain dalam galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti hanya salah satu dari jutaan galaksi lain di alam semesta. Jadi, sudahkah kamu bisa membayangkan seluas apakah alam semesta ini? Dan kita manusia hanyalah satu titik yang tidak terlihat di antara luasnya alam semesta. Oleh karena itu, mari kita bersyukur dan tidak perlu berjalan di atas bumi ini dengan kesombongan. Tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Anggota tata surya: matahari, planet, satelit, asteroid, komet, dan meteoroid. Kita akan membahas semuanya satu persatu. Simak terus videonya sampai selesai. Jika video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu agar video ini bisa menjangkau lebih luas lagi. Matahari. Matahari merupakan pusat tata surya yang berdiameter 1.400.000 kilometer. Besar sekali ya. Matahari merupakan bola gas raksasa yang disebut juga sebagai bintang karena matahari dapat memancarkan cahayanya sendiri. Bagaimana matahari bisa memancarkan cahaya? Cahaya matahari berasal dari reaksi hidrogen menjadi helium di dalam inti matahari. Lapisan matahari. Matahari terdiri dari 4 lapisan. Dari bagian yang paling dalam ada inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Lapisan paling dalam adalah inti matahari. Pada inti matahari terjadi reaksi inti berupa penggabungan atau fusi inti atom hidrogen menjadi inti atom helium yang menghasilkan energi. Lapisan kedua adalah fotosfer. Di dalam fotosfer terdapat bintik matahari, yaitu daerah dengan medan magnet yang kuat dan dingin serta lebih gelap dari wilayah sekitarnya. Lapisan ketiga adalah kromosfer. Kromosfer terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Yang keempat adalah korona, bukan coronavirus ya. Korona merupakan lapisan terluar dari matahari. Korona terlihat seperti mahkota dengan warna keabu-abuan yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Planet merupakan benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Ada 8 planet dalam sistem tata surya kita. Dari terdekat matahari, planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Cara mudah menghafal nama planet di tata surya kita adalah MVB My Sun. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus.
Pengelompokan planet. Planet dapat dikelompokkan menjadi planet dalam dan planet luar. Planet dalam disebut juga planet terestrial, adalah planet yang letaknya di dalam orbit asteroid, dekat dengan matahari, berukuran kecil, berbatu, tidak memiliki satelit ataupun hanya sedikit satelit, terdiri dari planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar disebut juga planet Jovian, adalah planet yang letaknya di luar orbit asteroid, jauh dengan matahari, berukuran besar, tersusun dari bahan yang ringan seperti hidrogen, helium, metana, dan amonia. Terdiri dari planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari. Planet terkecil, tidak memiliki atmosfer, tidak memiliki satelit. Nah, akibat Merkurius tidak memiliki atmosfer, pada siang hari menjadi sangat panas dan di malam hari sangat dingin. Juga akan banyak kawah meteorit di Merkurius. Venus. Ciri-ciri Venus. Venus merupakan planet terpanas dalam tata surya. Mengapa Venus merupakan planet terpanas sedangkan Venus bukan planet yang terdekat dengan matahari? Penyebabnya adalah atmosfer Venus tebal dan penuh dengan gas CO2, juga ada pembakaran asam sulfat. Di sana juga banyak gunung api. Arah rotasi planet Venus berlawanan dengan planet lainnya. Venus tidak memiliki satelit. Venus disebut juga dengan bintang fajar, bintang pagi, bintang timur, bintang kejora, dan bintang senja. Karena Venus akan bisa dilihat dengan mata telanjang di pagi hari ketika matahari terbit atau sore hari sebelum matahari terbenam. Planet ketiga adalah Bumi. Ciri-cirinya memiliki atmosfer, temperatur di siang hari dan malam hari tidak jauh berbeda, terdapat siklus air, memiliki satu satelit bernama Bulan. Di bumi inilah ada kehidupan, dan bumi merupakan tempat tinggal kita sebagai manusia. Planet keempat adalah planet Mars. Ciri-ciri planet Mars: berwarna kemerahan akibat partikel oksida atau partikel karat di permukaan Mars, memiliki kutub es seperti bumi, suhu permukaan lebih dingin daripada bumi, memiliki gunung api tertinggi di tata surya. Mars memiliki dua satelit yang bernama Phobos dan Deimos. 5. Jupiter. Ciri-ciri planet Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar. Berdiameter 11 kali diameter bumi. Atmosfernya terdiri dari hidrogen dan helium. Memiliki awan dari amonia dan kristal es. Jupiter memiliki 79 satelit. Yang keenam adalah Saturnus. Ciri-ciri planet Saturnus: memiliki cincin yang terbuat dari gumpalan es yang mengelilingi atmosfernya, sehingga Saturnus terkenal dengan planet bercincin. Jumlah satelitnya paling banyak, yaitu ada 82 satelit. Planet ketujuh adalah Uranus. Uranus berwarna biru muda, memiliki cincin yang unik yang melingkari planet secara vertikal. Uranus memiliki satelit sebanyak 27 buah. Planet ke-8 adalah Neptunus. Ciri-ciri planet Neptunus: keadaannya hampir sama dengan Uranus, sehingga sering disebut planet kembar. Neptunus merupakan planet terjauh dari matahari. Jumlah satelit Neptunus ada 8.
Satelit. Satelit adalah benda langit yang tidak memiliki sumber cahaya sendiri dan bergerak mengelilingi planet tertentu sambil mengikuti planet tersebut. Ada dua macam satelit, yakni satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam adalah benda luar angkasa yang bukan buatan manusia yang mengorbit sebuah planet. Contohnya bulan yang merupakan satelit bumi. Sedangkan satelit buatan adalah benda langit yang mengorbit bumi di angkasa luar yang sengaja dibuat manusia untuk pengamatan di bumi, seperti pengamatan cuaca dan telekomunikasi, misalnya dalam penentuan posisi atau GPS. Contohnya ada Sputnik, Palapa, dan satelit milik Telkom. Benda langit selanjutnya adalah asteroid. Asteroid adalah benda langit kecil yang mengelilingi matahari. Asteroid terletak di antara orbit planet Mars dan Jupiter. Asteroid yang terbesar adalah Ceres dengan diameter 750 km. Selanjutnya adalah komet. Komet merupakan benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit lonjong. Komet terdiri dari kumpulan debu yang membeku saat berada jauh dari matahari. Ketika mendekati matahari, komet tampak memiliki ekor yang memanjang menjauhi matahari karena terdorong oleh radiasi matahari. Komet sering disebut bintang berekor, namun komet bukanlah bintang karena komet tidak memancarkan cahaya sendiri. Meteoroid. Meteoroid adalah benda-benda kecil yang melayang bebas di tata surya. Meteoroid berasal dari pecahan komet atau pecahan asteroid. Meteor. Meteor adalah meteoroid yang akan jatuh ke bumi tapi habis terbakar di atmosfer bumi. Proses jatuh dan terbakarnya meteor ini kadang tampak dari bumi seperti bintang jatuh atau bintang berpindah. Meteorit. Meteorit adalah meteoroid yang tidak habis terbakar sehingga akan menembus atmosfer bumi dan jatuh ke permukaan bumi. Kadang jatuhnya meteorit ini akan menimbulkan kawah meteorit. Demikian tadi kita sudah belajar bersama tentang tata surya. Terima kasih perhatian kalian. Selamat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.